Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Hamidan Aziz. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus dari mata kuliah Manajemen Kinerja dan Balas Jasa SDM. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kinerja saya, yaitu yang bertemakan The Olympians Gym. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sistem manajemen kinerja. Sistem manajemen kinerja adalah proses yang dirancang untuk mengelola, mengevaluasi, dan meningkatkan kinerja karyawan dalam satu organisasi. Sistem yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu, tim, dan departemen bekerja sesuai dengan visi dan misi strategis perusahaan. Kemudian ada sistem manajemen kinerja yang dibutuhkan oleh The Olympians Gym. Berikut adalah beberapa elemen kunci yang dapat diterapkan dalam sistem manajemen kinerja pada perusahaan The Olympians Gym. Yang pertama, penetapan tujuan yang jelas. Yang kedua, pengukuran kinerja. Yang ketiga, evaluasi dan umpan balik. Yang keempat, pelatihan dan pengembangan. Yang keenam, penyusunan skala penghargaan. Yang terakhir, keterlibatan karyawan. Kemudian ada tahap 0, yaitu fondasi. Yang pertama ada kemitraan. Di sini kemitraan dari The Olympians Gym yaitu meliputi yang pertama, kemitraan dengan penyediaan produk kebugaran. Yang kemudian kemitraan dengan profesional kesehatan dan kesejahteraan. Kemudian ada kemitraan dengan perusahaan dan korporasi. Kemudian ada kemitraan dengan influencer atau brand ambassador. Kemudian ada kemitraan dengan event atau festival kesehatan. Yang terakhir ada kemitraan dengan pemerintah dan komunitas lokal. Kemudian ada pemberdayaan. Pemberdayaan dalam perusahaan The Olympians Gym melibatkan pemberian tanggung jawab dan kewenangan kepada karyawan untuk mengambil keputusan yang mendukung tujuan perusahaan, serta menciptakan lingkungan kerja yang mendorong karyawan untuk berkembang, merasa dihargai, dan berkontribusi secara maksimal. Kemudian ada perbaikan kinerja terintegrasi. Perbaikan kinerja yang terintegrasi dalam perusahaan gym bertujuan untuk meningkatkan kinerja keseluruhan, baik dari sisi operasional karyawan maupun kepuasan anggota. Kemudian ada tim yang mandiri. Tim yang mandiri memiliki kemampuan untuk mengelola tugas-tugas mereka, membuat keputusan secara otonom, dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama tanpa bergantung sepenuhnya pada pengawasan langsung. Kemudian ada tahap yang pertama, informasi dasar. Yang pertama ada industri. The Olympians Gym adalah sektor yang berfokus pada penyediaan fasilitas layanan dan program yang membantu individu mencapai tujuan kebugaran mereka, seperti meningkatkan kesehatan, kebugaran fisik, dan kualitas hidup. Industri ini mencangkup berbagai jenis gym, pusat kebugaran, studio olahraga, serta layanan pelatihan pribadi dan kelas kebugaran. Kemudian yang kedua ada pemerintah dan masyarakat. Pemerintah dan masyarakat memainkan peran penting dalam industri gym ini, baik dalam mendukung keberlanjutan bisnis maupun dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kebugaran dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Yang ketiga ada pasar. Pasar gym sangat dinamis dan terus berkembang dengan berbagai tren yang mempengaruhi cara gym beroperasi dan melayani pelanggan. Memahami segmen pasar, tren, dan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan pasar dapat membantu The Olympians Gym merumuskan strategi yang lebih efektif dan kompetitif. Kemudian
Ada pesaing dalam industri gym dapat beragam, mulai dari gym independen yang kecil hingga yang besar, dan franchise internasional. Mengidentifikasi pesaing dan memahami keunggulan serta tantangan dan mereka hadapi penting untuk strategi pertumbuhan dan diferensiasi. Kemudian ada produk dan jasa. Perusahaan gym biasanya menyediakan produk dan jasa yang berupa yang pertama ada membership atau keanggotaan, yang kedua suplemen kesehatan, kemudian ada alat olahraga itu sendiri, personal trainer atau bisa dibilang PT, kemudian ada kelas kebugaran dan program kebugaran online. Kemudian tahap yang kedua yaitu perancangan. Yang pertama adalah visi dari The Olympians Gym yaitu memusatkan kebugaran terkemuka yang menginspirasi gaya hidup sehat dan aktif bagi setiap individu di komunitas. Kemudian ada misi tersedia. Yang pertama ada tersedia fasilitas kebugaran berkualitas yang tinggi. Kemudian mendorong kesadaran akan kesehatan fisik dan mental. Yang ketiga ada memberikan layanan profesional melalui pelatihan. Yang keempat, membangun komunitas yang inklusif dan mendukung. Yang kelima, mengedukasi pelanggan tentang pentingnya pola hidup sehat melalui seminar. Yang terakhir, berinovasi dalam layanan kebugaran dengan Kemudian tahap yang ketiga yaitu penerapan. Yang pertama ada display. Penerapan display dalam The Olympians Gym berfungsi untuk menciptakan pengalaman yang menarik bagi anggota dan memberikan informasi penting secara jelas dan efektif. Display yang baik dapat membantu memotivasi anggota, memperkenalkan layanan baru, dan mengarahkan mereka menuju tujuan kebugaran yang lebih baik. Kemudian ada laporan. Penerapan laporan dalam The Olympians Gym sangat penting untuk mengelola operasi dengan efisien, memantau kinerja, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Laporan ini mencakup berbagai aspek operasional dan keuangan yang memungkinkan manajemen gym untuk mengevaluasi berbagai area dan merencanakan strategi pertumbuhan. Yang kemudian ada sosialisasi. Penerapan sosialisasi dalam The Olympians Gym bertujuan untuk membangun hubungan yang baik antara gym dan anggotanya, serta antara staf dan pelanggan. Sosialisasi yang efektif dapat meningkatkan loyalitas anggota, memperkuat budaya, dan menciptakan suasana yang lebih inklusif. Yang terakhir ada analisis dan manfaat biaya. Penerapan analisis manfaat atau budaya dalam The Olympians Gym bertujuan untuk menilai apakah investasi atau keputusan tertentu memberikan nilai yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Proses yang membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih baik dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Kemudian tahap yang terakhir yaitu tahap keempat yaitu penyegaran. Yang pertama evaluasi kinerja sistem manajemen kinerja. Penyegaran evaluasi kinerja dalam sistem manajemen di perusahaan gym bertujuan untuk memastikan bahwa proses evaluasi tetap relevan, efektif, dan mendukung tujuan perusahaan serta meningkatkan kualitas layanan. Yang kedua ada pemantauan tren dan perubahan pasar. Penyegaran pemantauan tren dan perubahan pasar dalam perusahaan gym bertujuan untuk menjaga agar gym tetap relevan dan kompetitif dengan mengikuti perkembangan tren industri serta menanggapi perubahan pertumbuhan dan preferensi pelanggan. Yang kemudian pelibatan karyawan dalam proses penyegaran. Pelibatan karyawan dalam proses penyegaran di perusahaan gym sangat penting untuk memastikan bahwa setiap perubahan atau inovasi yang diterapkan mendapatkan dukungan dari seluruh tim.
dan dapat berjalan dengan efektif. Kemudian yang terakhir, identifikasi area yang perlu diperbaiki. Dengan mengidentifikasi dan memperbaiki area tersebut, gym dapat meningkatkan kepuasan anggota, meningkatkan efisiensi operasional, dan meningkatkan daya saing di pasar. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.